sebelum tiada. Rumah Bakau Jayapura, gaskan! Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat siang Abang Gamil. Halo, selamat siang. Iya. Setelah saya amati kegiatan Rumah Baku ini kan concern di isu lingkungan hidup tapi konkret gitu. Ada penanganan, ada action gitu. Ini mungkin Abang bisa jelaskan berkaitan dengan kegiatan Rumah Baku Abang. Iya, di Rumah Baku ada banyak komunitas lingkungan ya yang ada di Kota Jayapura. Biasa kami duduk di pondok konservasi komunitas untuk menangkap apa sih yang bisa kita kerjakan. Jadi ini dimulai dari ide teman-teman, kemudian kita bahas apakah offline ataupun online. Di situ kita merancang apa yang kita butuhkan dan kegiatannya seperti apa. Setelah itu baru kita sama-sama bergerak. Ini menjadi tempat bagi komunitas lingkungan untuk memunculkan ide-ide dan mengeksekusi bersama, di mana biasanya setiap minggu ataupun akhir pekan itu ada saja kegiatan yang disebut sebagai gerebek sampah. Jadi ini kegiatan untuk menemukan ataupun mencari spot-spot di mana sampah itu berserakan, tidak hanya di pantai, tidak hanya di pasar, tapi juga banyak lokasi. Jadi teman-teman bergerak sama-sama mencari spot-spot sampah. Bahkan ada juga yang kami lakukan rutin di dalam hutan bakau. Ini medannya agak berbeda, agak berat karena kami harus berjibaku dengan yang namanya lumpur, kulit kerang, basah, gatal, dan lain sebagainya. Saya boleh cerita sedikit bahwa dulu tahun 2018 kami masih sering masuk ke sana memantau, dan di situ tumpukan sampah ternyata bisa setebal 30 cm di atas permukaan air. Itu mereka nyangkut di akar-akar bakau, dan teman-teman duduk berembuk, kita bisa apa sih? Anak muda Kota Jayapura itu bisa apa sih? Mereka yang ada dalam komunitas lingkungan bisa apa sih? Ya udah, akhirnya kita buat rakit seadanya, kita masuk melakukan gerebek sampah, dan setiap minggu kita coba keluarin sampah-sampah dari hutan bakau itu kita keluarin, dan hasilnya tuh ternyata nggak sedikit, bertonton. Itu kami keluarin, kita ikat dan kita langsung tuntaskan, buang ke kotak-kotak sampah seperti itu, tangki-tangki sampah ataupun kontainer sampah seperti itu. Sampah yang paling banyak kami dapat justru sampah botol plastik, di mana sejatinya bukan produk lokal, malah dia produk dari luar seperti itu. Ini produk dari luar yang kita datangkan dari luar masuk ke sini dan akhirnya menjadi sampah. Ini menjadi pertanyaan kritis dan keprihatinan kami teman-teman, bahwa untuk air minum saja kita masih mendatangkan dari luar, dan itu menjadi sampah di kota kita seperti itu. Kadang kita berpikir kenapa tempat kita nggak ada perusahaan yang selevel mereka gitu, tanpa harus kita untuk air putih saja kita harus membeli dari luar seperti itu. Tapi kami bersyukur sekarang sudah ada produk lokal, cuma kami kembali mengingatkan bahwa produk yang dibuat secara lokal ini paling tidak bisa lebih ramah lingkungan. Artinya kita bangga ada produk lokal, dan kita bangga bahwa kita beda. Di sana sulit terurai, di sini mudah terurai. Mungkin seperti itu. Lalu sampah terbanyak selama ini memang masih berada di kawasan pesisir, di mana Teluk Yotefa itu pernah kami tulis bahwa itu menjadi tempat sampah terbesar di Kota Jayapura secara alam ya, karena memang sampahnya nggak pernah habis-habis. Kami pernah menemukan yang namanya kasur, sofa, mesin cuci, lemari es, itu pernah. Jadi berbagai jenis macam sampah tuh ada di sana. Dan setelah saat ini jembatan Yotefa dibuka, akses jalan begitu cantik sampai ke Moratami, sudah banyak pondok-pondok kafe, tempat refreshing dibangun oleh pihak-pihak swasta. Nah, pesan kami
untuk tempat-tempat usaha ini paling tidak mereka bisa bertanggung jawab loh. Nggak perlu berpikir sepanjang puluhan kilo itu, tapi ketika kamu punya 20 meter, 50 meter, ya bibir pantai sepanjang 20 meter, 50 meter itu menjadi tanggung jawab tempat pemilik usaha atau kafe gitu. Jangan berharap pemerintah datang untuk membersihkan, tidak. Itu menjadi tanggung jawab kamu sebab kamu mencari duit di situ. Jangan lagi menunggu komunitas atau kelompok peduli untuk masuk membersihkan seperti itu. Berpikir saja 20 meter itu menjadi sampah kamu dan selesaikan gitu. Ketika semua kafe berpikir hal yang sama, saya kira pantai kita di Hol Tekam ini bisa menjadi daya tarik tersendiri, apalagi memang tempat ini tempat spot wisata seperti itu sih. Jayapura punya Bank Sampah Jayapura atau BSJ, biasa disebut Bank Sampah Waniambe. Ini kebanggaan kami juga bahwa ketika Jayapura menjadi smart city, paling tidak ada hal-hal baru lah. Bank Sampah Jayapura selama ini kami lihat cukup aktif merespon apa yang dibutuhkan teman-teman penggiat lingkungan. Ketika kami melakukan grebek, kami biasa melakukan koordinasi dengan mereka. Bahkan di tahun ini Rumah Bakau menjadi penanggung jawab namanya World Cleanup Day. Itu kegiatan nanti bulan September dengan melibatkan aksi nasional sebanyak 13 juta orang seluruh Indonesia untuk melakukan bersih-bersih di mana saja. Dan Jayapura tahun ini kami menjadi koordinator, dan kami bersyukur Bank Sampah Jayapura mau merespon, menjawab, berpartisipasi untuk ikut terlibat seperti itu. Kadang kami juga punya sampah plastik yang kami tinggal hubungi dan mereka datang menimbang, kemudian memberi nominal di situ. Cuma kami hanya menimbang, punya nominal, dan kami di Rumah Bakau punya buku tabungan di bank sampah. Kami berharap pemerintah lebih memperkuat peluncur-peluncur ataupun jagoan-jagoan ujung tombak dari penanganan sampah di Kota Jayapura. Kita tahu teman-teman kita yang berpakaian kuning, hijau, ini kan setiap subuh mereka sudah ada di lapangan, dan korelasinya dengan bank sampah ini penting sekali. Jadi ketika sampah itu sudah terkumpul, bank sampah tinggal mengeksekusi, dan kami bersyukur karena bank sampah mau melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan aktivitas anak muda di Kota Jayapura. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bang Gamal. Mudah-mudahan informasi ini sebagai pesan edukasi ya. Oke, sampai berjumpa di video yang akan datang.